Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, beserta seluruh jajaran Rektorat UKRI, tamu kehormatan kita, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dr. Ismayatun, para menteri, para wakil menteri, kepala badan, serta anggota Merah Putih yang hadir, Gubernur Jawa Barat yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, saudara sekalian, Ketua Senat UKRI, Profesor Sudrajat Jiwandono, anggota Dewan Wali Amanah, Ibu Bianti Ningsih Jiwandono, Ibu Mariani Joyadikusumo, para dosen, tenaga pengajar, Sivitas Akademika UKRI, serta seluruh mahasiswa Universitas Kebangsaan RI yang hadir, juga tokoh-tokoh bangsa yang berkenan hadir hari ini, yang berada di Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kebangsaan dan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Hadir juga sebagai Guru Besar Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih kehormatan. Saudara Fadlizon yang juga kebetulan Menteri Kebudayaan, Saudara Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Stella Christy yang saya hormati, Wakil Menteri Urusan Haji, Saudara Daghnil Anhar Simanjuntak, Wakil Menteri UMKM, Saudara Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Pertanian, Saudara Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, yang juga Wakil Ketua BPH YPKRI, Direktur Eksekutif Institut Kajian Strategis UKRI, yang juga Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono. Terutama seluruh mahasiswa baru Universitas Kebangsaan RI, para wisudawan dan wisudawati hari ini yang lulus dan akan dikukuhkan sebagai sarjana, terutama para orang tua yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur atas segala karunia, kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat hadir pada acara Senat terbuka, pengukuhan mahasiswa baru dan wisuda sarjana, serta Dies Natalis 2025 Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan acara ini yang tertib dan baik. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada Profesor Dr.
Sufmi Dasko Ahmad, di mana di bawah kepemimpinan beliau perkembangan UKRI berjalan sangat pesat. Seluruh kegiatan manusia itu terdiri dari tiga macam manusia. Yang pertama, para pemimpin. Yang kedua, para pengikut atau para peserta. Yang ketiga yang harus dihindari, mereka yang tidak mengerti apa peran mereka. Nah, ini yang ketiga ini yang saudara-saudara harus hindari. Saudara harus berani jadi pemimpin yang baik atau pengikut yang baik. Tapi jangan tidak mengerti peran saudara. Dan kadang-kadang peran itu berbeda pada saat yang beda. Ada saatnya menjadi pemimpin, ada saatnya pemimpin itu menjadi pengikut yang setia. Jadi setiap kegiatan manusia itu keberhasilan dan kegagalan ditentukan juga oleh pemimpin. Karena itu harus saya memberi penghargaan kepada kepemimpinan Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Beliau berhasil memimpin pengembangan universitas ini dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kunci daripada kepemimpinan yang baik yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sebenarnya tidak terlalu susah. Sebenarnya yang saya lihat dan saya alami. Yang utama adalah menggunakan akal sehat. Itu yang pertama. Kedua, bertindak atas perhitungan yang teliti. Ketiga, perhitungan yang teliti harus didasarkan atas kebenaran. Kalau ini ditaati, tinggal yang terakhir adalah kepribadian, akhlak. Pemimpin tadi mimpin dengan akal sehat, melakukan perhitungan yang cermat dan teliti. Ketiga, perhitungan di atas dasar kebenaran. Dan ketiga, kepribadian yang jujur, kepribadian yang tidak korupsi. Dengan dasar itu berhasil. Ini saya yakini. Dan ini saya kira seluruh bangsa melihat hari ini hampir 1 tahun saya memimpin pemerintah Republik Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berarti kurang 2 hari ya. Besok tanggal berapa? 20 tanggal hari Senin. Hari Senin saya sudah 1 tahun.
memimpin. Dan saya kira saudara-saudara, saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Saudara-saudara sekalian, para wisudawan dan wisudawati, perjalanan perjuangan hidupmu baru mulai. Ya. Tadi saya senang pemberi pidato menyampaikan bahwa kalian sebagai anak muda harus berani menatap masa depan dengan tantangannya bahwa hidup tidak gampang, hidup penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan. Tadi saya dengar ada kata-kata siap menghadapi kegagalan. Kalau mau belajar bagaimana menghadapi kegagalan, saya kira perlu belajar dari Prabowo Subianto. Jangan saudara lihat Prabowo Subianto sekarang. Tadi apa? Ulang tahun ya. Jangan keras-keras. Jadi, kalau mau belajar menghadapi kegagalan, belajarlah dari Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto itu berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh, tapi Prabowo Subianto selalu berdiri kembali. Jatuh, bangkit, jatuh, berdiri lagi. Itu baru pejuang. Jatuh, apalagi kalau anak laki ya, kalau menghadapi kegagalan, mama, emak yang dicari. Padahal kita udah dibesarkan emak kita dari kecil bertahun-tahun, kita kok nyari lagi terus ibu. Itu peranannya ibu. Terima kasih semua kepada ibu-ibu yang hadir di sini semuanya. Bagaimana ajaran ustadz-ustadz kita? Sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Saya yakini itu. Karena ibu kita membesarkan kita tanpa harapan apa-apa. Bagaimana lagunya itu? Hanya memberi. Iya kan? Tak harap kembali. Itu salah satu lagu favorit aku itu. Bisa nyanyi nggak? Ya? Nyanyi dulu. Kasih ibu. Supaya nggak ngantuk yang di belakang itu. Pada beta
yang masa beri tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Kasihimu kepada beta Terima kasih. Di hari seperti ini, bersyukur kepada Ibu, juga kepada Bapak. Ya. Kalau nggak ada Bapak, nggak ada kalian juga. Jadi, inti yang ingin saya sampaikan, ya, yang saya jalankan, hadapi masalah, hadapi tantangan. Kadang-kadang kalau kita berniat baik, kalau kita ingin berbuat yang benar, kalau kita ingin menegakkan kebenaran dan keadilan dan kejujuran, kita akan hadapi tantangan yang besar. Karena di dunia ini banyak orang yang jahat, orang yang zolim, orang yang maling, yang perampok dan penindas, itu banyak. Jadi kalau kita mau menegakkan kebenaran, kita pasti akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Tapi masalahnya adalah apa kita tunduk, apa kita menyerah, apa kita kalah, apa kita lari, atau kita terus berjuang, terus berusaha untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara-saudara, ada yang bertanya, ini Prabowo Subianto kenapa? Saya sudah ikut pemilihan umum 5 kali. 5 kali, 4 kali kalah. Yang terakhir, baru diberi kemenangan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi mungkin itulah kehendaknya. Dengan demikian, mungkin saya ditempa, saya dicoba, saya diberi kesabaran, dan diberi pengetahuan, ilmu, pengalaman. Sehingga sekarang kalau menghadapi penipuan-penipuan, kalau menghadapi upaya-upaya untuk merongrong dan terus menghambat atau terus merusak bangsa Indonesia, saya cepat menangkap, saya cepat mencium, saya cepat bisa mengambil kesimpulan. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira pesan yang ingin saya sampaikan. Pilih. Anak-anak muda ini harus pilih. Pilih jalan yang mana yang kau pilih. Jalan kebenaran penuh kesulitan. Jalan menegakkan keadilan, jalan melawan angkara murka, melawan kezoliman, atau cari jalan yang enak, cari jalan yang bisa kaya sesingkat-singkatnya. Kaya dengan cepat tapi dengan cara menipu, cara korupsi, cara mencuri,
cara bohong. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya berharap saudara akan memilih jalan yang benar, jalan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara-saudara, dengan demikian bangsa Indonesia kita akan bangkit dan akan kuat. Saya selalu suka dengan moto ini, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Ilmu bukan untuk dirimu sendiri. Belajar tidak boleh berhenti. Begitu saudara terima gelar, saudara sudah pinter. Tidak. Saudara terima gelar baru awal dari perjalanan yang jauh. Saya sampai sekarang masih mungkin 2, 3, 4 jam tiap hari saya belajar. Tiap hari. Boleh tanya ajudan saya, staf saya tidur jam berapa malam? 2 jam paling sedikit. Saya baca, dan sekarang ada alat yang luar biasa untuk anak-anak muda. Sekarang ada YouTube, ada internet, ya. Zaman saya dulu enggak ada. Ada chat GPT. Enak sekali kalian ya. Tanya tanya Pak di Google. Dulu nggak ada, kita harus cari sendiri. Sekarang teknologi membantu manusia, tapi teknologi bisa menghancurkan manusia dengan cepat, dengan seketika. Teknologi bagus, tapi teknologi juga bisa menyusahkan kita. Sekarang gampang bikin kebohongan, gampang menyebarkan kebohongan, gampang dengan AI membuat seolah-olah benar padahal tidak benar. Contoh, dibikin video-video klip, Prabowo itu pinter nyanyi. Padahal Prabowo nggak bisa nyanyi, tapi dibikin saya pinter nyanyi. Aku diam aja kalau gitu. Dibilang lagi, dibikin Prabowo pidato dalam bahasa Mandarin. Luar biasa pidatonya. Tapi karena saya sedang kampanye, aku diam aja. Dibikin Prabowo pinter pidato bahasa Arab. Karena aku waktu itu kampanye, gue diam aja. Padahal itu salah. Ini saya mau cerita kepada saudara. Iya kan? Ada demo yang hadir 100 orang. Dibilang 50.000. Pakai gambar-gambar nggak tahu dari tahun berapa. Ya. Ini berbahaya. Teknologi bisa bantu kita luar biasa. Dan kita tidak boleh takut teknologi. Tapi teknologi pun harus kita waspada. Rakyat harus dikasih tahu. Tidak semua yang ada di YouTube, di sosmed itu benar dan baik. Dan ini sangat penting. Teknologi bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Tapi kenapa masih banyak orang miskin dan banyak orang lapar? Saudara-saudara sekalian, karena sering teknologi tidak dipakai untuk kebenaran. Dunia sekarang berada di titik-titik yang sangat berbahaya. Berapa negara di ujung perang?
Bagaimana caranya kita harus mengurangi bahaya tersebut. Saya pun sebagai Presiden Republik Indonesia, saya pun diminta untuk ikut berperan bagaimana caranya kita mengurangi kebencian, mengurangi kecurigaan, mengurangi fanatisme, mengurangi dogmatisme. Karena fanatisme, dogmatisme, kebencian, kecurigaan ini yang bisa menimbulkan perang. Perang antara negara, perang di dalam negara. Jadi saudara-saudara, anak-anak muda, harapan kita waspada selalu, menatap masa depan dengan berani, tapi juga dengan waspada. Waspada, jangan mudah dibohongi, karena ciri khas bangsa Indonesia adalah bangsa kita, bangsa yang terlalu ramah, terlalu baik. Lugu ini oleh nenek moyang kita diberi pelajaran, pemimpin tidak boleh lugu. Pemimpin ramah dan sopan, tapi tidak boleh lugu. Lugu berarti gampang dibohongi. Dan bangsa Indonesia menurut saya sudah lama dan terlalu sering kita dibohongi. Sehingga kekayaan kita banyak yang dicuri. Kekayaan bangsa Indonesia banyak yang tidak bisa kita manfaatkan karena diselewengkan, karena dicuri, karena diselundupkan. Ini yang saya hadapi. Ini tugas saya dan pemerintah saya. Dan ini pekerjaan kita semua. Saya hanya sebagai ujung tombak karena saya dipercaya, dipilih oleh rakyat Indonesia untuk memimpin pemerintah dan negara Indonesia sampai dengan tahun 2029. Saya menyampaikan ini di hari wisuda saudara-saudara. Untuk menyampaikan sesungguhnya bangsa Indonesia sangat kaya. Masa depan kalian cukup cerah. Asal pemimpin-pemimpin yang sekarang ada dan pemimpin-pemimpin yang akan datang waspada, pinter, pandai, dan tidak mudah dibohongi. Ini pidato bagus sekali dibuat, ya. Banyak sekali, tapi saya lebih baik saya bicara langsung sebagai orang tuamu dari hati saya. Yang wisudawan udah, saya kira udah bosen, ya kan? Dapat pelajaran angka, ya kan? Sekarang saudara mau cepat selesai acara ini, ya kan? Benar? Benar kan? Mau cepat ketemu orang tua. Betul? Baik, kalau demikian saya akhiri sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Katanya mau cepat selesai. Lanjut. Panitia berapa lama saya dikasih waktu? Hah? Boleh? Ya boleh dong, gue presiden kok.
Saya hanya ngetes kalian itu. Gini-gini presiden loh. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya sudah lihat angka-angka yang benar. Kekayaan kita luar biasa. Tapi sekarang mudah-mudahan kita sebagai bangsa akan bersatu. Sama-sama kita sekarang harus menjaga dan mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara, berbeda tidak masalah. Di semua usaha silakan. Ya, moto kita pun Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, silahkan. Dalam politik berbeda, tidak ada masalah. Ada yang partai A, B, C, D. Tapi tidak boleh saling menjegal. Tidak boleh gontok-gontokan. Budaya Indonesia, demokrasi Indonesia adalah demokrasi kekeluargaan. Ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan. Orang-orang yang menghasut, sungguh-sungguh mereka adalah di pihak yang salah. Mereka adalah penuh dengan ketidakbaikan. Kita tidak boleh menghasut. Kita harus bekerja sama. Seperti tim sepak bola, tidak mungkin satu tim bisa masukin gol kalau tidak kerjasama. Tidak mungkin. Bangsa tidak mungkin makmur kalau pimpinannya gontok-gontokan. Kalau pimpinannya karena ambisi ingin berkuasa, menjelek-jelekan, menghasut, menimbulkan ketakutan, menurunkan optimisme. Saya lihat sering podcast ya. Banyak orang pinter sekarang ya. Pinter banget itu. Ada yang lebih tahu apa yang dipikirkan Prabowo dari Prabowo sendiri. Tapi yang paling sedih saya kalau mereka itu menjelekkan bangsa sendiri. Inilah, itulah, itu. Kita tahu semua masalah Indonesia. Kita tahu kita butuh lapangan kerja. Kita mengerti bagaimana kita mau punya lapangan kerja yang banyak kalau ekonomi tidak tumbuh dengan cepat. Bagaimana ekonomi mau tumbuh dengan cepat kalau kita ribut di antara pemimpin, saling jelek-jelekin, saling menimbulkan kebencian, mau bikin kerusuhan, bakar, katanya aktivis demokrasi, tapi membakar lembaga-lembaga demokrasi, membakar gedung DPR yang dibayar dengan uang rakyat, merusak terminal bus. Yang pakai bus itu orang yang nggak punya mobil. Saudara-saudara. Jadi, tapi kita bersyukur rakyat mengerti, rakyat tidak akan terpengaruh, saya yakin itu. Kita berada di jalan yang benar, kita mendapat mandat dari rakyat, dan saya bersama pemerintah saya dan semua koalisi saya dengan semua ormas-ormas yang mendukung saya, kita tidak akan ragu-ragu melaksanakan tugas kita untuk rakyat dan bangsa Indonesia.
Hari ini makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat. Artinya bangsa Indonesia, artinya negaramu, pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada 7 Singapura. Tiap hari 36,2 juta. 12.205 dapur. Masing-masing dapur mempekerjakan 50 orang. Masing-masing dapur menimbulkan 15 supplier makanan di desa itu. Masing-masing supplier mempekerjakan 5 sampai 10 pekerja, petani dan sebagainya. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak sedikit, tidak kecil, dan ini kita dibicarakan di dunia internasional. Seminggu yang lalu saya menerima rombongan dari Rockefeller Institute. Rockefeller Institute yang sudah bekerja 100 tahun di bidang pangan, di bidang program anti kelaparan dan anti kemiskinan. Dan dia mengatakan program yang sedang dijalankan oleh Indonesia ini menjadi perhatian seluruh dunia. Waktu kita mulai program MBG ini baru 77 negara yang melaksanakan. Kita waktu itu kalau tidak salah negara ke-78 atau ke-79. Sekarang sudah ada 112 negara dan sebagian besar ikut contoh kita. Kita berani melakukan. Dan ada beberapa orang pintar, beberapa saja orang pintar atau orang yang menganggap dirinya pintar, ya kan? Atau mengangkat dirinya orang paling pintar di Indonesia yang selalu selalu mengejek program ini dan selalu mengangkat-angkat kesulitan atau kesalahan. Memang program ini tidak sempurna. Dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut, keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan. Seolah-olah program ini harus dihentikan. Saudara-saudara, yang kita tadi sampaikan adalah 36,2 juta penerima manfaat. Sampai hari ini mungkin sudah lebih 1,3-1,4 miliar porsi makanan yang diberikan. 1,3 ya. Berapa? 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi
di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit, mungkin karena makanan kurang bagus, kurang bersih dan sebagainya. Tapi kalau 1,4 miliar dibagi 8.000, saya kira ini masih, kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam sains, ini masih dalam koridor, katakanlah koridor of error, ya. Tapi kita mau zero error, kita mau zero defect, walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan, dan ini kita akan sempurnakan terus. Dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar. Kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah kalau virus, bakteri bisa dari mana saja. Ini saya highlight ini karena ini sangat penting. Kita ini dianggap penjuru, dianggap contoh. Selain Brazil, India, Indonesia dianggap yang paling berani. Dan kita sekarang dianggap salah satu yang paling cepat mencapai 36 juta penerimaan manfaat dalam waktu 1 tahun. Brazil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita lakukan dalam 1 tahun. Ini suatu prestasi yang saya anggap harus kita akui. Dan untuk itu saya terima kasih hadir di sini Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana, profesor dari IPB. Jadi saudara-saudara, leadership, pemimpin. Dan saya mau kasih tahu, saya kira harus saya kasih tahu karena ini kebenaran. Beliau saya beri anggaran 100 triliun. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Pertama anggarannya di awal tahun 2025 adalah 71 triliun yang kita rencanakan. Dari penghematan, efisiensi yang saya dibantu oleh menteri-menteri dan tim saya, kita bisa efisienkan, kita coret yang nggak perlu, jalan-jalan ke luar negeri, macam-macam ini, ya kan, perayaan ini, perayaan itu. Saya kira tiap kementerian tidak perlulah bikin upacara perayaan ulang tahun kementerian, cukup sederhana saja. Kita bisa menghemat cukup banyak. Dari penghematan itu kita bisa menghemat sekitar 300 triliun. Dan 100 triliun saya tambahkan. Dari 71 triliun saya tambahkan 100 triliun. Tapi dalam perjalanan, karena memang tidak gampang membangun 30.000 dapur dalam 1 tahun, beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya,
kepada saya, beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat menghabiskan uang. Mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang, beliau kembalikan 70 triliun. Sehingga 70 triliun ini kita bisa banyak kita gunakan untuk bantu orang yang susah, untuk bantu desa-desa, bantu nelayan, bantu semua yang membutuhkan. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. 70 triliun itu ya, itu 4 miliar dolar itu. Jarang terjadi menurut saya. Karena itu, anak-anak muda, saya optimis. Kalau saya optimis, kalian harus lebih optimis lagi. Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini, yang tidak mau akal-akalan, beliau bisa aja. Sudah ada anggarannya, beliau panggil nanti tim beliau, panggil anak buahnya, ayo bikin proyek. Tidak, beliau punya tanggung jawab pada bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Kembalikan, saya terima kasih, kaget saya. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak. Berapa kau butuh? Saya butuh 5T. Saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan, 1 kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling. Saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Saya kira cukup ya. Masih 3, 4, 5, 6. Ada 13 paragraf lagi, tapi sudah. Saya kira intinya sudah kalian mengerti. Semangat. Optimis. Milik jalan yang benar. Membela kebenaran, keadilan, kejujuran, jadi pemimpin yang tidak akan korup, setia kepada rakyat, setia kepada bangsa, tidak mau jadi antek
bangsa lain. Terima kasih. Ingat, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau ragu-ragu, selalu membela rakyat, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Merdeka, terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih pimpinan Universitas Kebangsaan. Luar biasa pekerjaan kalian. Terima kasih.